Oke, teman-teman, kita belajar perhitungan dari survei yang dibuat berdasarkan EUCS ya. Di sini saya pertanyaannya disusun ke bawah. Pertanyaan 1, 2, 3, 4 ini menanyakan jadi fitur-fitur atau item-item yang dalam EUCS-nya. Tapi kalau teman-teman ingin pertanyaannya menyamping ke kanan, boleh-boleh saja. Di sini berarti contoh saja ini mah. Nanti disesuaikan dengan item-item ini di EUCS masing-masing ya. Contoh ini pertanyaannya mirip-mirip black box kalau saya ini contohnya. Pertanyaan satunya, apakah Anda mudah menemukan tombol daftar? Maka si responden itu kan orang yang mengisi kuesioner kita, yang mengisi survei kita. Mengatakan ya, itu berarti mudah, kasih angka 1. Responden 2 juga bilangnya ya, maka kasih 1. Responden 3 1. Maka keseluruhannya saya pakai rumus sum. Ini di bawah ada sum kurung buka C2.2E2. Keterangan saya pakai if jika F2 lebih besar dari 1, F2 itu nilai. Jadi ditotalkan. Kalau dari 3 responden atau dari 3 orang yang ngisi kuesioner kita menyatakan, kalau ada 2 orang yang menyatakan, ada tombol daftar itu, berarti dianggap web tersebut punya menu daftar dan mudah ditemukan. Maka saya kasih keterangannya terpenuhi. Kalau teman-teman mau terpenuhi, mau tersedia, silakan saja, bebas. Yang kedua, contohnya pertanyaan kedua, apa contohnya ya? Apakah Anda menemukan menu lupa password? Maka ini orang yang pertama bilangnya tidak, berarti kasih 0. Responden 2 bilangnya ada, berarti kasih 1. Ini responden 3 0, berarti tidak menemukan. Dijumlahkan jadi 1. Karena tadi ketentuannya jika lebih besar dari 2 responden, jadi lebih dari 2 atau 3 responden, maka keterangannya terpenuhi. Karena ini 1, maka keterangannya kurang. Begitu. Nah, itu keterangan untuk per item atau per pertanyaan. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan begini, yang ini nih, apakah web itu bagus secara keseluruhan? Berarti ini kan kita harus tahu totalnya. Nah total segini dari 4 fitur yang ditanyakan dalam Google Form kita. Maka jawabnya harus punya referensi, nanti belajar lagi mungkin di penulisan karya ilmiah. Berapa persen dikatakan bagus, berapa persen dikatakan kurang bagus gitu. Tapi di sini sebagai contoh saja, jika lebih besar dari 90% jawaban terpenuhi, maka web itu bagus. Berarti kalau kurang dari 90%, maka web itu harus diperbaiki. Karena banyak menu-menu walaupun programmernya mengaku sudah tersedia, tapi susah ditemukan atau sudah digunakan oleh end user, oleh pengguna terakhir. Nah, sebagai hitungannya dari tulisan jika lebih besar 90%, yang ini nih 3,6 ini nih. Ini rumusnya di bawah. Sama dengan 90% itu ketentuan. Jadi nanti ngikut ke pengembang atau ke programmer sendiri atau ke lembaga ingin berapa persen dikatakan web itu bagus gitu. Targetnya berapa persen gitu. Bagusnya ya bisa 100%, tapi kadang-kadang suka ada bug, ada error tertentu. Jadi tapi walaupun masih ada error, kalau beberapa fitur sudah bisa digunakan, kan web itu sudah bisa digunakan, bahkan bisa dikatakan sudah dikatakan cukup bagus misalnya dan layak untuk dipakai. Nah, begini perhitungannya. Ini 90% kali 4, itu 4 yang dipertanyakan nih. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3 sampai 4. Maka 90% kali 4. Kalau pertanyaannya ada 5, berarti kali 5. Kalau pertanyaan
ada mempertanyakan ada 10 fitur atau 10 ya bagian-bagian dari web yang ingin dipertanyakan, maka kali 10. Kali tinggal begini tuh 3,6. 90% kali 4, kalau ini isinya 3,6. Nah, berarti kalau di sini jawabannya ada 3 pertanyaan dinyatakan terpenuhi, sementara di sini harusnya 3,6, berarti ini termasuk web ini bagus gitu. Tetapi kalau ini sudah kalau di sini terpenuhinya hanya 1 dan yang lainnya kurang, maka web ini dikatakan kurang bagus gitu. Sekali lagi, ini dikatakan web ini berdasarkan 4 pertanyaan bagus karena ada 3 ada 3 fitur yang dinyatakan tersedia oleh responden, dan 3 fitur itu memenuhi yang ini nih 90%. Begitu. Terima kasih.